Pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ayatnya yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Karena ini panjang Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat saja di ayat yang ke-34. Kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama. Sudah Bapak Ibu? Lukas 24 ayat yang ke-34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu berapa kali saudara mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, atau sudah berapa kali kita itu mengikuti ibadah Paskah merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tetapi yang saya ingin sodorkan pagi hari ini, berapa banyak kita yang mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Berapa kali kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Karena kuasa kebangkitan dalam Kristus mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kalau saudara nanti membaca di pasal yang sama, di ayat yang sebelumnya, itu ada perempuan yang bernama Maria. Dia adalah murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang mengiringi Yesus di dalam pelayanannya. Tapi ketika Yesus mati, Maria sedih. Maria mengalami kedukaan yang mendalam sehingga dia harus menangis terseduh-seduh. Tapi dengan mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, kesedihan itu Tuhan ubah menjadi sesuatu kesaksian. Dia berlari menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ada Thomas juga. Thomas yang ragu-ragu, yang tidak percaya. Aku belum percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu. Tapi ketika Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Thomas pun juga diubahkan dari yang ragu-ragu menjadi percaya. Ada Petrus juga Tuhan, saudara. Petrus, kita tahu Petrus ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menyangkal 3 kali. Itu merupakan satu kegagalan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bayangkan dia yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, dia itu loh masih bisa menyangkal Yesus. Itu menyebabkan kegagalan daripada Petrus. Tapi dengan mengalami Tuhan Yesus bangkit, Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Petrus yang dulu gagal, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan, bertobat. Ada perubahan, ketika ada perjumpaan bersama dengan Tuhan itu selalu ada perubahan. Nah pagi hari ini saya juga ingin kita bersama-sama merenungkan perubahan yang terjadi di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini. Minimal ada 3 hal yang akan kita renungkan, yaitu dengan judul perikop di dalam pasal yang kita baca tadi 13 sampai yang ke-35, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di ayat dari yang pasal 24 ayat 13 itu, kita tahu ada 2 orang murid Yesus. Memang ini bukan murid yang utama yang dipanggil Yesus, 12 murid itu bukan. Tapi dia itu mengikut Yesus, dia percaya kepada Yesus, dia bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus itu mati disalib, ketika Yesus mati, harapan mereka sudah punah. Mereka mengalami kekecewaan yang mendalam. Mereka mengalami keputusasaan. Mereka mengalami kelelahan di dalam kehidupannya. Karena Yesus yang dia banggakan, yang dia puja, yang dia mengikut di dalam setiap harinya, dia mati. Nah, hal yang pertama yang ingin kita bersama-sama merenungkan, yaitu bahwa harapan yang mati menjadi hidup kembali. Dengan perjumpaan dengan Yesus, dengan kuasa kebangkitan daripada Kristus, harapan yang mati itu menjadi hidup kembali. Nah,
Ketika dua orang ini, yang satu pertama Kleopas, yang satu memang tidak disebutkan namanya, tapi kalau menurut penafsiran diperkirakan dia itu adalah istri daripada Kleopas gitu ya. Mereka itu yang tinggal di Yerusalem, yang bersama-sama dengan Yesus, tapi di ayat ke-24 di situ dikatakan, saya akan bacakan ayat 17 Saudara. Maksud saya pasal 24 ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram. Nah saudara, pada waktu dua orang ini meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, mereka itu pulang kampung, mereka bercakap-cakap. Mungkin saya percakapan itu percakapan yang kok iso ya, Tuhan itu yang penuh dengan kuasa, bisa memberi makan 5.000 orang, bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan banyak mujizat. Ternyata matinya itu loh disalib, dia harus mengalami penyiksaan, dia harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, harus mengalami sesuatu yang menyakitkan. Itu bagi mereka itu sesuatu yang gak mungkin itu loh Tuhan Yesus alami seperti itu. Sehingga mereka muram, mereka menjadi berduka, mereka menjadi kesal karena sesuatu yang dia harapkan, yang dia lihat itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia berjalan menuju ke Emmaus dengan muka sedih. Mengapa saudara mereka sedih? Di ayat ke-21 saya akan bacakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan, apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan, Yesus yang menjadi pemimpin mereka, dia itu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dia menjadi pemimpin yang besar, dia memiliki power yang luar biasa, tapi pandangan mereka hanya untuk hal duniawi. Padahal Tuhan datang bukan untuk mengenapi hal yang ada di duniawi, tapi lebih daripada itu. Yesus datang ke dunia dengan satu misi, bahwa dia ingin menebus segala dosa manusia. Itu hal yang lebih luar biasa daripada apa yang dipikirkan oleh Kleopas ini. Itu hal yang Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Bahwa Yesus itu mati, disalib. Bukan sekedar dia mati, tapi dia menebus dosa. Segala dosa kita ditimpakan padanya, segala kesalahan kita ditimpakan padanya, dan Yesus yang menanggung semuanya itu untuk kita. Sehingga kita orang-orang yang percaya menjadi ciptaan yang baru. Dalam hal ini saudara, ketika mereka itu mengalami itu, dia berpikir, Kleopas dan temannya itu berpikir bahwa harapannya itu sudah mati. Ketika Yesus mati, harapannya sudah mati, sudah lepas, sudah hilang di dalam kehidupannya. Karena yang dia harapkan bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mereka kecewa karena harapan mereka tidak terwujud. Dia berharap sang guru itu bisa membebaskan bangsa Israel, tapi itu tidak yang dia terima, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukankah kematian di atas kayu salib itu merupakan kematian yang merendah gitu, kematian yang terjelek, karena itu biasa dilakukan oleh penjahat. Tapi Kristus yang senantiasa berbuat kasih, yang senantiasa melakukan menolong orang, dia harus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Salib bukanlah sebuah kegagalan, tapi salib adalah puncak kemenangan. Karena Yesus mati, menyelesaikan tujuannya, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, bukankah dalam kehidupan kita pun kita juga sama? Ketika kita mengiring Tuhan, kita ada sesuatu yang kita harapkan. Aku mengharapkan sesuatu, tapi sama Tuhan belum digenapkan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, mungkin harapan kita, harapan untuk sakit yang belum segera sembuh. Mungkin keuangan kita yang morat-marit
dan itu belum terselesaikan. Mungkin keluarga kita mengalami permasalahan yang belum juga terselesaikan. Tapi saudaraku yang kekasih, ingat firman Tuhan pagi hari ini. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pagi hari ini kalau kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Harapan kita yang mungkin kita sudah pikir itu sudah mati, harapan kita yang mungkin kita pikir itu sudah tidak ada lagi, enggak mungkin kita bisa meraihnya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan kembali menerima harapan itu. Harapannya sudah mati, itu dibangkitkan kembali di dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah mati dan telah bangkit buat saya dan saudara. Hal yang pertama yang kita renungkan, bahwa harapan yang mati ketika mengalami kebangkitan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan, harapan itu hidup kembali. Saudara, kalau melihat dalam cerita lengkapnya, itu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kedua orang ini yang berjalan menuju Emmaus ini, itu yang berinisiatif untuk datang kepada mereka itu Tuhan loh saudara. Tuhan yang berinisiatif menjumpai kedua orang itu di dalam perjalanan itu. Tetapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena mata mereka sudah tertutup dengan permasalahan mereka. Mata mereka tertutup dengan kesedihan mereka. Mata mereka telah tertutup dengan masalah yang ada di depan mereka. Sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Bukankah itu juga kita alami dalam kehidupan kita? Kita sering hanya fokus kita itu kepada permasalahan kita, kepada pergumulan kita, kepada masalah yang ada di depan kita yang mungkin pergumulan yang belum terselesaikan. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu bersama-sama dengan saya dan saudara. Tapi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa harapanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi harapan kita yang sudah mati pun Tuhan sanggup bangkitkan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus tadi dikatakan bahwa 1 Petrus pasal yang dalam 1 Petrus bahwa Kristus bangkit, membangkitkan harapan di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu hal yang pertama, dari harapan yang mati menjadi harapan itu bangkit kembali, ada lagi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan. Yang kedua saudaraku, saat Yesus bangkit, kuasa kebangkitannya mengubah hati yang dingin menjadi hati yang berkobar-kobar. Ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Kleopas itu menjelaskan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan di ayat 32 hasilnya saudara, ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati yang dingin diubahkan menjadi hati yang berkobar-kobar. Semangat yang sudah lelah diubahkan menjadi semangat yang luar biasa kepada Tuhan. Mengapa saudara? Satu jawabannya, karena mereka mendengar firman Tuhan. Karena mereka mendengar firman Tuhan, sehingga hati mereka yang sudah dingin itu diubahkan menjadi berkobar-kobar di dalam kehidupannya. Kasih yang mula-mula dibangkitkan kembali. Dimulai dari apa saudara? Dimulai dari mendengar firman Tuhan. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukankah Yesus yang bersama-sama dengan dia, dialah firman Allah itu. Dialah firman itu. Dan ketika firman itu diberitakan, maka firman itu mengubahkan hatinya menjadi hati yang dingin, menjadi berkobar-kobar, semangat kembali di dalam
melayani Tuhan. Saudara, saya ingin membacakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan berkata bahwa firman itu bukan sekedar tulisan. Firman itu adalah tulisan yang perkataan Allah yang tertulis, gitu. Perkataan Allah yang tertulis. Dan itu bukan sekedar tulisan yang mati, hanya sekedar cerita. Mungkin kita hanya bisa kalau kita membaca, karena kita tidak membaca dengan iman di dalam hati kita hanya membaca firman Tuhan itu seperti cerita gitu loh. Kadang-kadang membosankan, kadang-kadang membaca firman Tuhan menjadi obat untuk cepat tidur gitu ya, gampang ngantuk gitu ya. Enggak, saudara. Jadikan firman itu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini juga, saudara, ketika kita mendengar firman, bila kita itu juga mau membuka hati, membuka firman itu ada di dalam kehidupan kita, dan firman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Banyak orang mendengar firman atau mau membaca firman itu pilih-pilih, atau kita itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita milih siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Lah kalau orang ini saya suka, kalau orang ini saya tidak suka gitu ya. Itu enggak boleh, saudara. Firman itu siapapun yang memberitakan, ketika kita membuka hati, kita membuka kehidupan kita untuk kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Mungkin ada saudara yang senang dengan pengkhotbah yang humoris gitu ya. Jadi dikit-dikit kita itu bisa ketawa hahaha gitu ya. Satu kali saya itu mau belajar, saudara, karena saya itu orangnya enggak bisa humoris gitu ya. Saya belajar gitu. Saya ketika bersama-sama dengan anak-anak itu saya menyampaikan lelucon sedikit gitu ya. Tapi responnya itu kira-kira apa Bapak Ibu? Walah, nggak lucu. Jadi saya itu malah nggak berani gitu loh, saudara, untuk kita itu bisa humoris sedikit itu nggak berani, karena selalu dipatahkan, halah nggak lucu, jok lama itu kayak gitu. Nah, saudara, saya percaya tapi pagi hari ini, meskipun saya nggak lucu, Bapak Ibu semua konsentrasi mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak pilih-pilih atau kita pilih ayat yang wah, ayat ini tidak sesuai dengan saya, ayat ini loh yang cocok dengan saya, ayat itu alah itu apa, aku loh yang butuhkan ini. Firman Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan kebutuhan kita gitu loh, saudara. Tapi baik tidak baik keadaannya ketika kita mendengar firman Tuhan, buka hatimu. Saya percaya ketika Bapak Ibu merespon firman Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, firman itu firman yang berkuasa dan akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Yang penting kita membuka hati, kita sungguh-sungguh, kita mau rindu untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan itu tidak penting, yang penting firman itu ada di dalam kehidupan saya, dan firman itu akan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Firman adalah kuasa yang mengubahkan hati. Buktinya tadi, ketika dua orang ini mendengar firman Tuhan, hati mereka yang dingin menjadi berkobar-kobar, menjadi semangat, menjadi gairah untuk datang bersama dengan Tuhan, untuk kembali semangat beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, dengan adanya online itu saya sempat berpikir, masih relevankah kita itu beribadah bersama, bersekutu bersama seperti saat ini? Kan kita bisa melihat di online. Ternyata beberapa Kamis yang lalu Bapak Ibu saya nggak bisa ikut di dalam Bible Learning di tempat ini. Lain kali hadir ya Bapak Ibu ya, supaya kita itu bisa belajar firman Tuhan. Promosi sedikit enggak apa-apa ya. Itu. Kita belajar tentang ibadah. Ternyata ibadah itu Tuhan mau kita itu bersekutu bersama seperti saat ini loh, saudara. Ini Tuhan yang mau, bukan kita yang mengadakan atau Pak Gembala yang mengadakan. Kita harus
ibadah itu aturan dari Pak Gembala, tapi itu adalah kemauan daripada Tuhan untuk kita bisa bersekutu bersama. Karena di dalam persekutuan kita bisa saling menguatkan, kita bisa menerima berkat firman Tuhan, kita bisa belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan itu, firman yang mengubahkan kehidupan kita, itu tidak hanya respon kita sebagai penyampai firman saja yang kita mempersiapkan sungguh-sungguh, tapi butuh respon dari Bapak Ibu Saudara untuk membuka hati sungguh-sungguh, rindu ditaburi kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu memiliki kesiapan hati, firman yang ditaburkan itu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan saya dan saudara, dan akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Tidak hanya mengubahkan, bisa menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kita, bisa menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita pulang dari tempat ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita bersukacita dan semangat lagi di dalam Tuhan. Saudara, seperti salah satu ilustrasi gitu ya, yang mengatakan ketika kita menyalakan arang, ketika arang itu sudah mau mulai padam, tapi kan tetap enggak langsung mati tuh biasanya arang itu, masih ada nyalanya sedikit. Tapi kalau kita terus mengipasi, mengasih udara gitu ya, maka arang itu akan membara kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mau undur, ketika kita sudah mau lelah mengiring Tuhan, tapi ketika kita berada di dalam persekutuan ini, kita kembali dikuatkan, kita kembali semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih. Yang terakhir saudara, yang terakhir kita dari kuasa kebangkitan itu, kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan hidup yang mundur berbalik arah. Ayat 33 sampai dengan yang ke-35. Mungkin karena 3 ayat saya bacakan aja. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Saudaraku yang kekasih, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan orang ini. Dari yang mundur, tadi meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, dia berbalik arah dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu adalah gambaran daripada rumah Allah, gambaran daripada kehadiran Allah. Bukankah banyak kita melihat bahwa orang yang mengalami kekecewaan, orang yang mengalami patah semangat, mereka meninggalkan Tuhan, mencari hal-hal yang mungkin bisa dia untuk kembalikan kepercayaan itu, hal-hal duniawi yang mungkin dia bisa kerjakan, tapi kenyataannya tidak bisa, saudara. Yang bisa mengembalikan semangat itu tadi adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka yang undur, mereka yang sudah meninggalkan Yerusalem, kembali kepada Yerusalem. Dan dikatakan ayat 23, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kapan itu waktunya? Apakah menunggu besok? Aku tak istirahat dulu di Emmaus. Aku kan lelah berjalan sekian jauh, kira-kira 11 kilometer. Aku tak istirahat dulu. Enggak, saudara. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan, kehidupan mereka diubahkan, dan saat itu juga dia tidak mengenal kapan itu waktunya. Itu padahal malam ya. Dia tidak peduli entah itu jalannya gelap, entah itu apa yang akan terjadi di perjalanan. Tapi dia kembali ke Yerusalem. Apa yang dilakukan di Yerusalem? Mereka berkumpul bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Mereka bersekutu bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Sekali lagi saudara, ketika kita mengalami permasalahan mungkin yang belum terpecahkan dalam kehidupan kita, pesan firman Tuhan, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan, tetapi malah kita boleh semakin giat mendekat kepada Tuhan. Kita tetap
dekat kepada Tuhan. Seperti dua orang ini, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia kembali ke Yerusalem, dia kembali ke dalam persekutuan, dia kembali bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan tidak hanya itu yang dia lakukan. Dikatakan ke ayat yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi. Sesuatu yang baik yang dia alami itu tidak dia simpan untuk dirinya sendiri. Apa sesuatu yang baik yang Kleopas alami? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus, mengalami firman yang hidup di dalam kehidupannya. Dan itu membuat hatinya kembali semangat, kembali sukacita, dan dia tidak pendam dengan sendirinya, tapi dia ceritakan, dia bersaksi kepada teman-temannya, dan dia mengeklaim, dia menyatakan bahwa ayat yang ke-34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ketika dia pulang ke Emmaus, berani dia mengatakan itu? Tidak berani. Karena belum ada mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Dia bahkan lupa kalau Mesias itu harus menderita. Mesias pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Dia lupa semuanya. Semua firman yang pernah dia dengar, dia lupa semuanya. Yang dia ingat hanya permasalahan mereka. Tapi ini adalah sesuatu keadaan yang berbalik arah 180 derajat. Kalau kita menghadap ke selatan, berbalik menghadap ke utara. Dia pergi ke Emmaus, kembali ke Yerusalem. Dan tidak hanya itu, dia berani bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini penting saudara, bahwa kita, mungkin orang kita yang mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah kita pendam kebaikan itu hanya untuk diri kita. Tapi mari kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Seperti Kleopas ini. Dulu mungkin Kleopas bisa menyatakan, dulu aku sedih, sekarang ketika aku bertemu dengan Tuhan, kesedihanku sudah lemah. Dulu harapanku sudah mati, ketika aku bertemu dengan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan, harapanku hidup kembali. Dan dulu semangatku telah hilang, telah lepas, telah habis. Tapi ketika aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semangat itu kembali berkobar-kobar. Berada di dalam persekutuan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan mengeklaim Tuhan sudah bangkit. Kalau tadi diceritakan dia nggak percaya loh, kalau pada hari yang ketiga itu Tuhan itu sudah bangkit. Ketika perempuan itu menyatakan, dia pun tetap tidak percaya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia percaya dan dia berani mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Tidak hanya itu, saya sudah mengalami kuasa kebangkitan itu. Saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Dan saat ini saya bersaksi bahwa Tuhan sudah bangkit dan Tuhan selalu baik di dalam kehidupan saya. Dan ini pun saya percaya kita semua yang ada tempat ini, kita pun juga sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, mari kita mau bersaksi, kita menceritakan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak dengan perkataan, dengan kehidupan kita, dengan kesetiaan kita di dalam kita mengiring Tuhan, dengan semangat yang berkobar-kobar di dalam kita mengiring Tuhan. Itu bukti saudara, bahwa saudara juga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Saudara mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan mungkin tidak panjang, tapi cukup sampai di sini. Tapi biarlah kita mau merespon firman Tuhan ini. Bila kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan ketika kita mau datang beribadah, kita mempersiapkan kehidupan kita sungguh-sungguh. Kita datang dengan satu tujuan, bahwa kita ingin menyembah Tuhan, bahwa kita ingin memuliakan Tuhan, bahwa kita ingin mendengar firman Tuhan. Terlebih daripada itu, bahwa kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab dengan perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima di dalam kehidupan ini mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi saya percaya firman Tuhan menjamin ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang tim musik untuk maju ke depan.